Sebanyak 24 kru penerbangan Garuda Indonesia terjebak di Bangladesh yang sedang dilanda kerusuhan. Ribuan orang di Bangladesh turun ke jalan menuntut keadilan. প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা। Bangladesh merupakan salah satu negara pecahan dari India. Bangladesh juga merupakan salah satu negara dengan penduduk paling banyak. Saat ini, Bangladesh sedang mengalami kerusuhan. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Kuota sistem adalah alasan paling utama terjadinya kerusuhan di Bangladesh. Tahun 1972 adalah tahun di mana dibentuknya sistem ini. 1 tahun setelah merdekanya Bangladesh dari Pakistan. Sistem yang dibuat untuk memungkinkan 30% posisi di pemerintahan diduduki oleh orang-orang keturunan pejuang kemerdekaan. Sistem ini dianggap tidak adil karena sistem ini bisa menimbulkan keuntungan untuk beberapa oknum saja. Contohnya Awami League yang merupakan partai besar di Bangladesh yang diketuai oleh Sheikh Hasina. Sheikh Hasina sendiri adalah anak dari pejuang kemerdekaan dan saat ini beliau sempat menjabat sebagai Perdana Menteri di Bangladesh. Sistem ini sempat di stop pada tahun 2018, namun pada akhirnya disahkan kembali pada tanggal 5 atau 7 Juni tahun ini. Dengan disahkannya kembali sistem ini, tentu saja akan menimbulkan kerusuhan yang terutama didalangi oleh para mahasiswa. Mahasiswa menganggap dengan disahkannya kembali aturan ini, itu akan melenggangkan kekuasaan Sheikh Hasina dengan awam miliknya. Oleh karena itu, para mahasiswa melakukan march besar-besaran, demo yang sangat masif untuk menolak ditetapkannya sistem kuota ini. Dari demo tadi, tentu saja akan menimbulkan banyak korban, karena mengingat demonya yang sangat masif, korban tidak akan bisa dielakkan. Sheikh Hasina selaku Perdana Menteri Bangladesh saat itu, beliau malah mengeluarkan statement yang menurut saya tidak pantas untuk dikeluarkan seorang Perdana Menteri. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang demo itu sudah bukan lagi mahasiswa, tapi seorang kriminal. Statement yang sangat tidak pantas untuk dikeluarkan pada saat itu karena akan menimbulkan kerusuhan yang lebih besar. Dan terbukti pada akhirnya Sheikh Hasina dilengsarkan. Beliau saat ini ada di New Delhi karena menghindari kerusuhan tadi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan biodata dari Sheikh Hasina. Nama lengkap dari Sheikh Hasina adalah Sheikh Hasina Woz, yang lahir pada tanggal 28 September tahun 1947 di Tungipara, Gogalvans, Bangladesh. Dia adalah seorang politisi Bangladesh yang menjabat sebagai Perdana Menteri di Bangladesh pada Juni 1996 hingga Juli 2021, dan kembali menjabat lagi sebagai Perdana Menteri dari Bangladesh pada Januari 2009 hingga Agustus 2024 sekarang. Ia adalah putri dari Sheikh Mujibur Rahman, yaitu pendiri dan presiden pertama dari Bangladesh. Hasina menikah dengan M.A. Wazmiyah pada tahun 1969. Wazmiyah adalah seorang politisi yang aktif di Universitas Dhaka pada akhir 1960-an dan menjadi perantara politik ayahnya. Hasina adalah pemimpin dari Liga Awami yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1949 sejak tahun 1981. Sebagai pemimpin partai, dia berhasil memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Perdana Menteri
dalam periode yang berbeda. Kerusuhan di Bangladesh. Seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, bisa dianalisis dari sudut pandang etika dan hukum untuk memahami implikasi moral dan legal yang terlibat. Dari sudut pandang etika, kerusuhan ini seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Secara moral, tindakan kekerasan terhadap individual atau kelompok karena perbedaan agama, etnis, atau politik adalah tindakan yang tidak etis. Yang pertama ada HAM prinsipal. Menurut prinsip ini, tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain ataupun tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dianggap tidak etis. Kerusuhan ini yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau emosional pada individu atau kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip ini. Yang kedua ada ketidakadilan dan keadilan. Kerusuhan seringkali mencerminkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Namun, dalam perspektif etika, menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial menimbulkan dilema moral. Apakah keadilan dapat dicapai melalui cara-cara yang merugikan orang lain? Tentu saja tidak. Yang ketiga ada tanggung jawab kolektif. Dalam konteks kerusuhan, pertanyaan etis tentang tanggung jawab kolektif muncul. Apakah individu dalam kelompok yang melakukan kekerasan harus dipertanggungjawabkan? Atau apakah tanggung jawab ini harus diajukan kepada pemimpin atau pihak yang memprovokasi? Nah, kemudian dari sudut pandang hukum, secara hukum kerusuhan dapat diatur oleh hukum pidana dan perdata di Bangladesh. Yang pertama ada pelanggaran hukum pidana. Kerusuhan, pembakaran, dan kekerasan massal adalah tindakan yang melanggar hukum pidana. Pelaku dapat dihadapkan pada berbagai tuduhan seperti penghasutan, pembunuhan, dan perusakan properti. Hukum di Bangladesh mengkriminalisasi tindakan-tindakan ini dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada beratnya kejahatan tersebut. Yang kedua ada penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum dalam kasus kerusuhan harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Sayangnya, dalam beberapa kasus, pihak berwenang juga dituduh melakukan kekerasan berlebihan atau pelanggaran hak asasi dalam upaya meredam kerusuhan. Ini menimbulkan masalah hukum terkait penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada akses ke keadilan. Dalam konteks hukum, penting bahwa korban kerusuhan mendapatkan akses yang adil ke pengadilan. Proses hukum harus transparan dan tidak memihak. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan di Bangladesh tersebut diadili secara adil, seadil-adil. Baik, dalam kasus ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari kelompok saya. Jadi dalam analisis ini kita telah menggali berbagai aspek terkait pemisahan Bangladesh, sebuah peristiwa penting yang mengubah landscape politik dan sosial di Asia Selatan. Dari latar belakang sejarah yang memicu perpecahan, dampak langsung terhadap masyarakat, hingga konsekuensi geopolitik yang lebih luas. Jelas bahwa peristiwa ini tidak hanya membentuk identitas bangsa Bangladesh, tetapi juga mempengaruhi stabilitas regional. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bahwa pemisahan Bangladesh adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Proses pemisahan tidak hanya mencerminkan perbedaan etnis dan budaya, tetapi juga menunjukkan dinamika kekuasaan dan kebijakan yang memainkan peran kunci dalam pergeseran geopolitik. Menilai implikasi jangka panjang dari peristiwa ini, penting untuk terus memantau bagaimana Bangladesh mengelola tantangan dan peluang yang muncul dari pemisahan tersebut. Stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan hubungan internasional adalah beberapa faktor yang akan menentukan masa depan dan negara ini serta dampaknya terhadap wilayah sekitarnya. Dengan demikian, Bangladesh Breakaway adalah contoh yang jelas tentang bagaimana perubahan politik besar dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Sebagai penutup, penelitian ini menggarisbawahi
pentingnya pemahaman mendalam tentang sejarah dan dinamika politik dalam menilai situasi kontemporer dan masa depan sebuah negara. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.